Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 399. Pada malam hari, keluarga Haotian menyiapkan pesta besar yang luar biasa untuk Ye Chen, yang benar-benar merupakan perayaan keluarga. Suasana pesta itu gembira, dan Ye Chen menjadi fokus perhatian. Namun, ada juga rasa malu yang memalukan pada wajah lama, yaitu, para tetua umum keluarga Haotian, terutama Haotian Jingshan, hampir jatuh dari kursi ketika mereka mendengar tentang Liga Yuan-Yuan. Wajah tuanya sangat panas dan panas, ia telah hidup selama ratusan tahun, dan bahkan memalingkan muka, ketika menyangkut penglihatan yang bagus, rabun dekat, yang tidak nyaman adalah mata anjing memandang rendah orang. Namun, Ye Chen mengabaikan hal-hal ini. Dia tidak punya waktu untuk berdebat dengan orang-orang dari keluarga Haotian. Perjamuan tidak berakhir sampai larut malam, sekelompok lelaki tua mabuk dan mabuk, setiap jalan bergetar, memerah dan lehernya tebal. Teman Qin Yu. Di sini, Haotian Xuanhai mengambil tangan Ye Chen dan memandang Ye Chen sambil tersenyum dan tersenyum. Aku belum pergi ke istriku. Kamu pikir seperti apa keluargaku? Sebelum Ye Chen selesai, Haotian Xuanhai mengedip pada Ye Chen, atau, kalian berdua di mana-mana. Paman, apa yang kamu bicarakan? Di satu sisi, Haotian Siyue menginjak kakinya, pipinya memerah, dan dia menatap Haotian Xuanhai dengan marah, berbalik dan melarikan diri. Di sini, sudut mulut Ye Chen telah bergerak selusin bolak-balik. Dengan Haotian Siyue di mana-mana. Bagaimana dengan bermain? Itu adalah saudara tirinya. Dia dan Chu Xuaner menikah. Itu disebut master dan magang, tetapi dengan puisi Haotian, itu kacau. Ye Chen berpikir, jika ini identitasnya sekarang, Haotian Xuanhai tidak akan tahu bagaimana menangis di tempat. Terkadang, bagi mereka yang tidak tahu identitas asli mereka, lebih baik tidak terburu-buru membuat orang yang menjodohkan dan menjodohkan, mungkin mereka setengah saudara perempuan atau setengah saudara perempuan. Tidak dapat membantu, Ye Chen secara sadar menjauh dari orang tua seperti itu. Jika semua orang tua konyol ini menariknya untuk berbicara dengan istrinya, itu akan sedikit berantakan. Meskipun dia sekarang menggunakan identitas Qin Yu, dia tahu bahwa cepat atau lambat dia akan mengembalikan identitas Ye Chen, dan cepat atau lambat, keluarga Haotian akan mengetahui identitas aslinya. Tidak memalukan melihat ibunya. Apakah itu? Tidak ada yang memberitahuku tentang istrinya. Di sini, Wei Wenzuo, Chen Rongyun, dan Li Yan memandang Ye Chen begitu populer, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pria ini terkenal, ini berbeda. Kami memiliki banyak istana Qixi. Apakah Anda ingin memilih beberapa? Di satu sisi, Sun Woyan menatap ketiganya sambil tersenyum. Ketika kami tidak mengatakannya, ketiganya batuk satu demi satu, dan mereka semua menyentuh kedua sisi secara tidak sadar. Ketika datang ke istana Qixi, mereka akan merasa bahwa wajah mereka sangat tidak wajar. Di sini, Ye Chen telah menyelinap keluar dari aula. Ketika dia berjalan keluar dari aula, dia menghirup udara segar, untuk membantunya menyembuhkan luka-lukanya, saatnya untuk pergi. Memikirkan Haotian Xuanzhen, keadaan pikiran Ye Chen rumit lagi. Jika dia tidak tahu bahwa Haotian Xuanzhen mengalami cedera di jalan, dia tidak akan datang ke keluarga Haotian. Mungkin tujuan sebenarnya bukan untuk menggunakan tim teleportasi sama sekali, tetapi untuk simpan Haotian Xuanzhen. Berpikir untuk dirinya sendiri, dia telah melangkahi jembatan batu kecil dan menuju ke tempat tinggal Haotian Xuanzhen. Namun, tepat setelah berbelok, dia melihat seorang pria muda memanjat pohon untuk mengambil buah rohani, memegang tas penyimpanan di satu tangan, memegang buah rohani di satu tangan, dan mengambil yang besar untuk dipetik. Ziyan, keluar untuk mencuri buah di tengah malam, hati-hati jangan sampai ketahuan. Ye Chen berhenti sedikit. Adik yang cantik itu mungkin datang dan menjemputku besok, kata Ziyan, sementara buah roh dimasukkan ke dalam tas penyimpanan. Ambil sedikit, Anda tidak perlu membayar untuk itu. Itu benar. Ye Chen mendesis, dan berbalik untuk pergi. Setelah beberapa belokan, dia tiba di taman lain tempat Haotian Xuanzhen tinggal. Begitu dia berjalan masuk, dia melihat potret yang tergantung di pohon buah-buahan spiritual di taman itu. Semua potret itu dilukis padanya. Tidak sampai sedalam dia melihat Haotian Xuanzhen ada di sana, dan dia duduk di bawah pohon buah spiritual. Ukiran kayu. Di sini, bukan hanya dia yang ada di sini, tetapi bahkan Huaying dan Haotian Siyue membantu Haotian Xuanzhen untuk membuat teh. Huayan dan Haotian Xuanzhen bukan apa-apa, tetapi ketika Ye Chen memandang Haotian Siyue, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tanpa sadar menghindari matanya. Qin Yu Xiaoyou, mengapa kamu keluar? Haotian Xuanzhen tertawa. Kamu, pemilik, tidak ada. Aku hanya bisa minum 2 cangkir kesenangan.
Ye Chen tersenyum sedikit. Aku tidak suka tinggal di tempat yang ramai akhir-akhir ini, tetapi lebih baik diam saja. Hao Tian Xuanzhen tersenyum, tetapi begitu kata-kata itu jatuh, sedikit darah tumpah dari sudut mulutnya, wajahnya penuh morbiditas, dan posturnya adalah cedera di jalan. Melihat ini, Ye Chen melangkah maju sedikit, dan dengan lembut meletakkan satu tangan di bahu Hao Tian Xuanzhen, dan kemudian berubah menjadi Tianlei ungu untuk muncul, memasuki tubuh Hao Tian Xuanzhen, melilit jiwanya. Pergi, kamu masih punya Sky Thunder. Bukan hanya Hao Tian Xuanzhen, tapi bahkan Hao Tian Xiyue dan Hua Yin yang membuat teh di piring tidak bisa tidak kaget. Secara kebetulan, Ye Chen tersenyum sedikit. Ada api sungguhan, dan ada juga guntur. Hao Tian Xuanzhen melirik Ye Chen, matanya mau tak mau terluka, dan dia sepertinya memikirkan anaknya lagi, karena dia juga menginginkan api dan guntur yang nyata. Segera, wajah Hao Tian Xuan muncul menyakitkan, karena kemenangan Tianlei Ye Chen membungkus jiwanya. Kamu teman, apa yang kamu lakukan pada ayahku? Hua Yan dan Hao Tian Xiyue bergegas maju. Luka jalan manusia, batu obat lemah, perlu dibaptis oleh guntur petir, dan nirvana lahir. Ye Chen berkata dengan lembut, langit gunturku berasal dari langit, sehingga bisa disembuhkan dari jalan. Tian Jie dapat menyembuhkan cedera di jalan. Ketiganya tidak bisa menahan kaget. Tahan rasa sakitnya. Ye Chen tidak menjelaskan terlalu banyak, Tianlei telah pergi dengan kuat ke arah bekas luka pada jiwa Hao Tian Xuanzhen, dan kemudian dengan hati-hati marah, lalu memperbaiki celah itu. Segera, wajah Hao Tian Xuanzhen muncul kembali dengan rasa sakit, dan rasa sakit yang hebat dari hatinya membuatnya bergidik, keringat dingin. Selain itu, mata Hua Yan dan Hao Tian Xiyue penuh dengan kekhawatiran, dan mereka penuh harapan. Saya sangat berharap bahwa seperti kata Ye Chen, tambang langitnya dapat menyembuhkan cedera jalan, sehingga Hao Tian Xuanzhen tidak perlu menderita cedera di jalan. Itu menyakitkan. Menusuk. Ada kesunyian di taman kecil itu, hanya suara guntur dan kilat menusuk. Wajah Hao Tian Xuanzhen sama pucatnya dengan kertas, Rao adalah kultivasinya di alam semi langit, dan tubuhnya tidak bisa berhenti bergetar. Dan Ye Chen hampir sama. Cedera jalan Hao Tian Xuanzhen jauh lebih berat daripada Liu Yi, dan jiwanya sangat tidak stabil. Dia tidak berani merawat, hanya melanjutkan dengan hati-hati, dan dahinya juga mengeluarkan keringat. Melihat ini, Hao Tian Xiyue mengerucutkan bibirnya, masih mengambil sapu tangan, dan menyeka Ye Chen sedikit. Waktu berlalu, malam berangsur-angsur menjadi hitam, dan fajar datang. Dan sampai saat ini, Ye Chen baru saja mengumpulkan langit guntur, menghembuskan ludah panjang gas berlumpur, dan kemudian mengeluarkan cairan spiritual dan menuangkannya ke mulutnya. Benar-benar sembuh. Di sisi lain, kejutan Hua Yan terdengar, seolah-olah dia telah melihat melalui metode rahasia bahwa bekas luka pada jiwa Hao Tian Xuanzhen telah menghilang, dan napas Hao Tian Xuanzhen yang sepi telah memulihkan keagungannya. Morbiditas di wajahnya menghilang tanpa jejak. Untuk waktu yang lama, Hao Tian Xuanzhen berada dalam kondisi menyilangkan lututnya, dan momentumnya berangsur-angsur meningkat. Ketika cedera di jalan sembuh dan jiwanya dilatih, napasnya berubah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. 1 poin. Setelah 3 jam, Hao Tian Xuanzhen bangun, penuh kejutan. Segera, Hao Tian Xuan segera bangkit. Rao adalah kultivasi dan statusnya, atau hadiah untuk Ye Chen. Teman saya, keluarga Hao Tian saya berutang budi padamu. Ini hanya masalah mengangkat tanganmu. Ye Chen tersenyum ringan, jika mungkin, bisakah pendahulunya mengirim ukiran kayu pahatanmu ke yang lebih muda? Chapter 400. Ukiran kayu. Hao Tian Xuanzhen tertegun sejenak, tetapi setelah bereaksi, dia tidak bisa menahan senyum, tentu saja. Kemudian, Hao Tian Xuanzhen menyerahkan Ye Chen ukiran kayu yang baru saja diukir. Terima kasih senior. Ye Chen menyapu ukiran kayu, dan kemudian tertawa. Lalu, aku pergi, tolong minta senior untuk membantu saya membuka arai teleportasi. Teman saya akan pergi. Beberapa hal perlu ditangani. Itu dia. Teman kecil itu datang bersamaku. Hao Tian Xuanzhen segera berjalan menuju satu pesta. Ye Chen melengkungkan tangan mereka melawan Hua Yu, dan mengikuti jejak Hao Tian Xuanzhen. Di sini, Hua Yan bukan apa-apa. Hao Tian Xiyue ingin membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi Ye Chen telah pergi, dan punggungnya menghilang, meninggalkan hatinya kosong segera. Melihat ini, Hua Ai mengerutkan kening dan memandang Hao Tian Xiyue sambil tersenyum dan tersenyum. Yuir, apakah kamu menjaganya? Hao Tian Xiyue tidak berbicara, tetapi matanya sedikit turun, bibirnya menusuk, dan pakaiannya dipelintir, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya adalah segalanya. Hanya saja aku tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dimiliki Ye Zhen ketika dia mendengarnya. Adik laki-lakinya menjadi kekasih adik perempuannya. Ini pasti terasa aneh. Di sini, Hao Tian Xuanzhen telah membawa Ye Chen ke istana bawah tanah. Mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dengan Ye Chen, Hao Tian Xuanzhen tidak menunda,
mengeluarkan token, memasukkannya ke dalam alur, membuka segel susunan teleportasi, dan memasukkan sperma ke dalamnya, memperhatikan Ye Chen dan bertanya, kemana temanmu pergi? Teleport ke selatan, semakin jauh semakin baik. Ye Chen tersenyum, aku akan pergi ke Nanchu. Nanchu, Hao Tian Xuanzhen mengerutkan kening, tetapi tidak banyak bertanya, tetapi terus menggambarkan koordinat ruang pada susunan teleportasi. Teman kecil berdiri. Mendengar itu, Ye Chen mengangkat kakinya dan berjalan masuk. Segera, susunan teleportasi berdengung, berputar perlahan, dan terus mempercepat. Teman-teman kecil, jika mereka dapat menemukan tempat di keluarga Hao Tian untuk sementara waktu, jangan ragu untuk berbicara. Di luar, Hao Tian Xuanzhen tersenyum lembut. Ya, Ye Chen tersenyum sedikit dan menghilang ke dalam susunan teleportasi. Setelah memasuki lorong luar angkasa, dia mengeluarkan ukiran kayu yang dikirim oleh Hao Tian Xuanzhen. Sangat jelas bahwa setiap pisau dan setiap jalan bergaris sangat jelas. Ini adalah penampilan dan bentuk aslinya. Ye Chen. Ketika Ye Chen melihat dua karakter yang terukir di bawah ukiran kayu, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Saya tidak berharap bahwa Hao Tian Xuanzhen mengukir dua karakter ini alih-alih 4 karakter Hao Tian Chenye. Namun, dia tidak keberatan. Nama baik, hanya nama kode. Setelah menutup ukiran kayu, dia mengambil napas dalam-dalam dan menunggu jalan keluar dari ruang angkasa tiba. 3 jam kemudian, dia berjalan keluar dari saluran luar angkasa dan muncul di Changyuan tanpa batas. Di mana ini? Ye Chen menggaruk kepalanya dan melirik Changyuan, yang tidak ada habisnya. Tak berdaya, dia harus mengorbankan pedang kerajaan dan langsung menuju ke satu arah. Lagi pula, 3 hari kemudian, ia terbang keluar dari Changyuan, dan jumlah itu berangsur-angsur meningkat, jumlah manusia jauh lebih sedikit, lebih banyak beku, dan dalam penerbangan yang konstan, kota kuno yang megah juga muncul mata Ye Chen. Akhirnya, kami telah menemukan tempat di mana para biksu berkumpul. Beberapa langkah jauhnya, Ye Chen datang di bawah kota kuno yang sangat besar. Di depan kota kuno itu berdiri sebuah prasasti setinggi 3 meter, dengan 4 karakter kuat diukir di atasnya. Kota kuno Coyote, kota kuno Serigala. Ye Chen menggaruk kepalanya dan memutar matanya, tetapi dia tidak pernah menemukan kesan sedikitpun tentang kota Serigala kuno dalam ingatannya. Dengan mengingat hal ini, Ye Chen melangkah ke kota kuno. Kota Serigala kuno ini bukanlah kemakmuran biasa, penuh dengan pemandangan, paviliun, kerumunan orang termotivasi, dan elang tidak ada habisnya. Layak disebutkan bahwa aura di kota ini tidak biasa. Dengar itu, Qin Yu itu, selama Liga Yuan, satu orang memilih 18 murid. Aku belum pernah mendengarnya. Aku aneh. Seorang murid yang menempati peringkat ke-99 dalam peringkat, mengapa dia tergantung seperti ini? Kamu tidak tahu. Kekuatan tersembunyi. Berjalan di jalan yang bising, Ye Chen mendengar semua pembicaraan dan pembicaraan. Ini mendesak, cari tahu di mana kamu pertama kali. Gumam dengan suara rendah, Ye Chen mengangkat matanya dan melihat sekeliling, lalu berjalan 2 langkah dengan cepat, dan berjalan ke sebuah toko di kedua sisi jalan. Yang mengejutkan Ye Chen adalah, dari luar, toko memiliki etalase kecil, tetapi ketika dia masuk, dia menemukan bahwa itu adalah lingkaran dalam dengan area yang luas dan berbagai barang untuk dijual, alat spiritual, batu giok spiritual, dan eliksir. Aku tidak tahu apa yang dibutuhkan teman kecil ini. Saat Ye Chen melihat sekeliling, seorang pria parubaya berjas ungu telah melangkah maju. Pria ini ramping dan santai, seperti seorang paman dengan temperamen lembut. Senior, apakah Anda memiliki peta? Ye Chen pertama memberi hadiah, dan kemudian bertanya. Peta itu ada secara alami, tapi aku tidak tahu di mana teman-teman kecil membutuhkannya. Ziyi setengah baya tersenyum dan berkata kepada Ye Chen untuk menjelaskan, harga peta bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dan ukuran peta dibagi, peta yang lebih besar secara alami lebih mahal. Apakah ada peta seluruh Dacu? Setelah mendengarkan Ziyi setengah baya, Ye Chen bertanya ragu-ragu. Begitu kata ini keluar, pria parubaya dengan pakaian ungu tidak bisa menahan pandangannya. Dia menatap Ye Chen dari atas ke bawah, lalu tersenyum lembut. Teman kecil, seberapa besar Chu? Istana Bloodthirsty bahkan tidak bisa mendapatkan peta sebesar itu. Mendengar itu, Ye Chen tidak bisa menahan senyum canggung. Ziyi setengah baya mengatakan itu adalah kebenaran besar. Terkadang, peta itu sangat penting bagi para biarawan, dan Dacu terlalu besar. Peta yang sangat besar ini tidak berbeda dengan harta yang tak ternilai. Itu, senior, izinkan saya bertanya, di mana ini? Menghilangkan gagasan untuk membeli peta, Ye Chen menatap pria parubaya dengan pakaian ungu. Pertanyaan ini membuat usia pertengahan Ziyi tiba-tiba sedikit sulit untuk dijawab, pertanyaan teman kecil terlalu umum. Jika Anda masih muda, ini adalah kota kuno Changlang. Jika Anda terlalu tua, inilah ujung selatan Changyuan. Itu masih di utara Changyuan. Ye Chen bergumam pelan dan menatap pria parubaya dengan warna ungu lagi. Senior, apakah ada tim teleportasi di kota kuno ini? Ya,
Tapi itu adalah arai teleportasi kecil. Transmisi 100.000 mil masih penting. Namun, arai teleportasi ini selalu berada di bawah kendali cabang ketiga dari keluarga Yuan. Jika Anda ingin menggunakan arai teleportasi, setidaknya 100.000 lingxi. Selain itu, setengah bayar Ziyi melanjutkan. Rumah ketiga dari keluarga Yuan. Ye Chen mengangkat alis dan tidak berharap untuk datang ke lingkup pengaruh Yuan. Berpikir pada diri sendiri, Ye Chen berbalik dan berjalan keluar hall. Tidak lama setelah meninggalkan toko, Ye Chen mendengar di belakangnya raungan kuat dari makhluk roh, diikuti oleh suara gedoran bahkan dari kuku besi yang mengenai tanah. Pergi. Segera, itu adalah suara dari minum yang ganas. Seorang pria muda berkulit putih sedang mengendarai singa dengan api merah dan dengan sombong mengangkat cambuk api, bergegas sepanjang jalan. Jika Anda mengatakan bahwa Red Flame Lion sangat besar, itu ditutupi dengan sisik, dan nyala api merah yang diwarnai jelas merupakan api binatang, dan itu bukan api hewan biasa, terutama napas haus darah yang kejam. Terlalu banyak orang berbicara tentang perubahan warna. Karena sifat kejam dari singa api merah dan memanjakan tuan rumah, jalanan yang ramai dan semarak menjadi sangat kacau karena kedatangan mereka. Banyak orang yang terlambat untuk melarikan diri dan terluka oleh singa api merah. Ibunya, itu terlalu sombong. Banyak orang di sekitar mengertakkan gigi. Sabar itu tenang. Aku mendengar bahwa Master Changyan dari Kuil Haus Darah tempo hari baru saja menerimanya sebagai murid. Kuil yang haus darah. Setelah mendengar tiga kata ini, banyak orang melihat secara tidak sadar, lalu secara tidak sadar bersembunyi di belakang. Chapter 401. Mendengarkan diskusi di sekelilingnya, Ye Chen mengikuti dan bersembunyi di kedua sisi. Dia tidak takut pada pemuda berkulit putih, tetapi dia tidak ingin memiliki lebih banyak masalah di sini. Lagi pula, jika dia tidak terbiasa dengan tempat tinggal di sini, dia bisa mentolerirnya. Namun, dia tidak menimbulkan masalah, tidak berarti ada yang tidak mencari sesuatu. Saya melihat bahwa singa api merah bergegas berhenti ketika melewati Ye Chen, dan hidungnya sedikit berayun, seolah-olah dia mencium bau napas yang disukainya dari Ye Chen, Earth Goblin Elementary. Selain itu, ditambah dengan kekuatan spiritual murni dalam tubuh Ye Chen, itu tidak bisa tidak menjilat lidah merah, dan mata dengan ukuran mulut mangkuk di kedua kaki memancarkan cahaya kekejaman dan keserakahan. Mirip dengan dunia spiritual para biksu adalah keenam. Ketika Red Flame Lion menatapnya, Ye Chen tidak bisa menahan untuk tidak melirik ke Red Flame Lion, diam-diam berbicara tentang luar biasa dari Beast Spirit ini, menggunakannya sebagai Spirit Beast, ia bisa membayangkan betapa terhormatnya pemuda berbaju putih. Memikirkan ini, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melirik pria muda berpakaian putih di Red Flame Lion and Beast. Napasnya tidak biasa dan luar biasa, tidak heran ia akan dipilih sebagai murid oleh Changshen dari Bloodlust Palace. Jika Anda ingin memakannya, mari kita ambil sebagai contoh. Pemuda putih melirik Ye Chen, dan kemudian menepuk singa dan binatang jantan Qian. Ketika kata ini keluar, semua orang gempar. Apa fungsinya? Apakah memanjakan gunung Anda dan memakan orang di siang hari bolong? Pada saat ini, mata semua orang menatap Ye Chen, dan mata mereka sebagian besar kasihan. Kebanyakan dari mereka populer tetapi mereka ingin bergegas dan memarahi mereka, tetapi mereka dipaksa oleh kekuatan di belakang orang-orang muda berpakaian putih tanpa mengambil tindakan. Di sini, mata hambar Ye Chen telah memancarkan cahaya dingin. Ini benar-benar hal terbaik untuk dilakukan. Apakah Laosu terbuat dari kertas? Anda ingin makan? Lakukan sesuatu. Hall, Red Flame Lion, yang mendapat izin dari tuan rumah, segera meraung, dengan raungan dan ekstasi. Tubuh besar bergegas di tempat, Ling Tian melompat ke Ye Chen, dan untuk merobek Ye Chen di tempat. Hai, melihat pemandangan ini, banyak orang telah menoleh, seolah-olah mereka tidak tahan melihat adegan berdarah berikutnya. Segera, darah disemprotkan. Namun, semua orang membayangkan bahwa adegan Ye Chen yang tercabik-cabik tidak muncul, ketika mereka melihatnya, seluruh orang tiba-tiba terpana, Red Flame Lion yang besar dan haus darah sudah berdarah. Akibatnya, bahkan pemuda berkulit putih, yang adalah tuannya, hampir jatuh. Makan aku, kamu harus membayar harganya. Ye Chen memelintir lehernya. Dia masih berdiri diam, dan dia bisa melihat bahwa ada darah yang mengalir di tangannya, tetapi darah itu bukan miliknya, tapi singa api merah. Anak ini bukan orang yang kejam. Kuartet terkejut. Berani menyakitiku di atas kuda, untuk menemukan kematian. Segera, pemuda berkulit putih itu marah dan menabrak Ling Tian. Terserah kamu. Ye Chen mencibir, melangkah tiba-tiba, sangat kuat, dan pukulan Bahuang sangat keras dan sombong. Darah menumpuk lagi, dan tulang tangan pemuda itu meledak di tempat, dan seluruh lengan menjadi kabur. Ini, bocah ini juga keras kepala. Adegan itu gempar. Bunuh aku. Pemuda putih yang malu dan marah menjadi cemberut, dan pedangnya ditembak keluar dari alisnya, bergegas ke Ye Chen. Aku tidak bisa menahan diri. Ye Chen mendengus, menginjak langkah misterius, dan lolos dari pedang pembunuhan di tempat, membunuh pemuda putih seperti hantu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Banting, tepuk tangan putih yang renyah itu keras, dan pria muda berkulit putih yang masih sok dipukuli di tempat itu. Semua orang terbang keluar dari belakang Red Flame Lion, sebelum dia mendarat, dan dipukul oleh Ye Chen. Pergi ke surga. Hall, melihat kekalahan tuannya, Red Flame Lion datang di tempat. Kamu masih harus menempuh jalan yang panjang. Ye Chen tidak mundur, tidak memindahkan apapun, dan masih menjadi tinju yang mendominasi. Hah! Segera, darah memercik, dan Red Flame Lion yang berkibar tersingkir untuk kedua kalinya. Sebelum dia mendarat, Ye Chen meraih ekornya yang tebal dengan kedua tangan. Di tempat, Red Flame Lion tertegun. Boom! Meskipun ledakan tumpul, singa api merah besar itu dihempaskan ke tanah oleh Ye Chen, dan tanah keras itu dihancurkan ke dalam lubang yang dalam. Rao, singa api merah yang kuat, juga dijatuhkan. Tulang berdarah terbang, dan nyala api merah yang membakar tubuhnya seketika memudar. Hah! Ye Chen menembus tubuh singa api merah dengan satu tangan, menyambar api binatang buas di dalamnya, dan kemudian menelannya ke perutnya. Dia disempurnakan di tempat dengan api sungguhan, dan kekuatan api juga diserap oleh api sungguhan. Setelah Red Flame Lion dipadamkan, Ye Chen membalikkan tangannya dan memasukkan tubuhnya ke dalam tas penyimpanan. Darah tidak lemah, dan dia ditutupi dengan harta. Setelah melakukan ini, Ye Chen bertepuk tangan dan berjalan menuju pusat kota, meninggalkan terlalu banyak mata yang terkejut dengan punggung yang kurus. Tak lama, sebuah altar besar muncul di mata Ye Chen. Di atas altar, garis-garis diukir, dan di tengah-tengah altar, ada arai teleportasi yang bersinar. Itu kamu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berjalan mendekat. Berhenti. Suara agung terdengar segera. Itu adalah orang tua dengan jubah abu-abu yang duduk di tengah-tengah susunan teleportasi. Ketika Ye Chen datang, dia menutup matanya dan mengangkat pikirannya. Dia ingin datang untuk menonton kelompok teleportasi. Senior, saya harus menggunakan arai teleportasi. Ye Chen tahu etiket dengan sangat baik, dan berjalan maju dan melakukan penghormatan. Kemana harus pergi? Pria tua berpakaian abu-abu itu masih menutup matanya, tidak membuka matanya, dan nadanya tidak asin. Jelas bahwa Siu hanya 3 kali lipat di alam kosong, tetapi dia ingin berpose tinggi. Teleport ke selatan, sejauh mungkin. Itu hanya dapat mentransmisikan 100.000 mil dan membayar biaya 100.000 batu roh. Nada suara pria tua berpakaian abu-abu itu masih asin, dan matanya tidak pernah terbuka dari awal hingga akhir. 100.000 batu roh, itu benar-benar bukan hitam biasa. Kutukan dikatakan dalam hatinya, tapi Ye Chen masih mengeluarkan tas penyimpanan. Tentu saja, tepat ketika dia akan menyerahkan tas penyimpanan, dia terganggu oleh suara yang kejam. Paman, jangan biarkan dia pergi. Suara itu tidak jatuh, dan seorang pemuda dengan tubuh selendang dan berdarah terbunuh dari jauh, dengan wajah yang cantik, seperti hantu. Orang ini, melihat lebih dekat, tapi bukan pemuda berkulit putih yang baru saja diledakkan ke langit oleh Ye Chen. Ini adalah keluarga Yuan. Seluruh tubuh Ye Chen tidak baik. Kota Serigala Kuno adalah tempat keluarga Yuan. Arai teleportasi juga keluarga Yuan. Kesalahan perhitungan, Ye Chen langsung merasa tidak enak. Mereka yang mengalahkan keluarga Yuan masih ingin pergi. Lebih senang, melihat pria muda berkulit putih itu berlumuran darah. Lelaki tua berpakaian abu-abu bergegas keluar dari altar, dan wajahnya langsung menjadi sangat dingin. Itu dia, pria muda berkulit putih bernama Yuan Hao menunjuk jarinya ke udara dengan miring. Jadi mengapa dia menunjuk ke udara? Karena barang-barang Ye Chen sudah menginjakan kaki di pedang terbang. Mau pergi. Melihat bahwa Ye Chen sudah terbang ke langit, lelaki tua berpakaian abu-abu itu melangkah di tempat itu, seperti seorang Shen Hong yang mengejar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tembakannya adalah cetakan telapak tangan yang besar. Chapter 402, Dunia yang kosong itu berat, kamu adalah Algojo. Tanpa diduga, Ye Chen, yang melarikan diri di depan, tiba-tiba berbalik, menghancurkan tanah kosong, membelah jejak telapak tangan yang besar, dan menjadi naga kung lagi. Mendengkur itu mendengus. Menjadi sangat ditolak oleh Ye Chen, pria tua berpakaian abu-abu itu sangat marah dan membuka mulutnya untuk meludahkan pedang pembunuh berwarna merah, seperti mang listrik, menembak melalui kekosongan. Kembalikan aku. Ye Chen mengeluarkan cambuk, dan menghancurkannya dengan keras pada pedang pembunuh merah, karena itu adalah senjata roh bawaan, dengan jejak jiwa, dan lelaki tua dengan pakaian abu-abu tersengat di tempat, hanya merasakan kepala berdengung. Melihat ini, Ye Chen akan menamparkan Tuhan di masa lalu dan mengisinya dengan kedua belah pihak, tetapi merasa bahwa ada 2 napas yang kuat di kota kuno Wolf, dan napas itu diambil oleh orang tua itu dengan pakaian abu-abu. Dunia kosong adalah yang kelima, dan dunia yang kosong adalah yang keenam, tidak baik. Melihat bahwa ada 2 dunia kosong yang terbunuh, Ye Chen segera mengambil cambuk, tidak mengatakan apa-apa, dan berbalik. Qin Yu, orang yang baru saja mati segera mengenali Ye Chen, karena dia telah melihat Ye Chen selama aliansi Yuan-Yuan. Andalkan itu, Ye Chen mengenalinya, dan Ye Chen mengemudi lebih cepat. Tetap, di belakang saya, ada minuman keras.
Itu adalah seorang pria tua mengenakan jubah piton. Dia melambaikan tangannya untuk mengorbankan jaring besar dengan aura cahaya. Jaring besar itu sangat aneh, dan langsung melebar hingga 1000 kaki. Lingtian selanjutnya, jebak Ye Chen di dalamnya. Hanya menghancurkan jaring dan masih ingin menjebakku. Ye Chen mencibir, melangkah selusin kaki dalam satu langkah. Teknik magis yang terlalu virtual dilakukan secara instan, dan peluit keluar dari Baizang, melompat keluar dari amplop jaring besar. Berdesir sejauh ribuan mil, Ye Chen baru saja melarikan diri, hanya untuk mendengar minuman dari belakangnya. Begitu suara minuman jatuh, kekosongan sia-sia ditutupi dengan es pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan diperpanjang sangat cepat. Ye Chen melihat burung roh terbang lewat, dan membeku di tempat yang dingin. Sudah, 8 limbah. Ye Chen memiliki kekuatan yang sama, dan 8 limbah dipotong, dan penjara kosong dan es, yang belum sepenuhnya disegel, dibuka oleh ketegarannya. 3 dewa abadi, tunggu aku. Dari celah itu, Ye Chen bergegas beberapa ratus kaki dalam satu napas. Kejar. Di belakangnya, 3 ranah kosong keluarga Yuan mengejar secara agresif. Boom, bergemuruh. Segera, ada deru kebisingan di langit dan bumi. Ye Chen berlari di depannya, tetapi di belakang mereka ada gunung yang jatuh satu demi satu. Alam kosong dari 3 keluarga Yuan bertekad untuk tidak menangkap Ye Chen. Saya tidak akan kembali. Dengan cara ini, mengejar dan melarikan diri membuat dunia tampak sangat hidup. Semua beku yang lewat melihat pemandangan ini, menunjukkan keterkejutan. Aku membaca itu kan. 3 dunia bawah yang kosong, mengejar satu matahari yang benar. Yuan Hong, Yuan Xi, Yuan Chang, 3 kerajaan kosong di aula ketiga dari keluarga Yuan semuanya telah dikirim. Bocah lelaki di alam matahari nyata itu luar biasa. Tapi mengejar matahari yang nyata, seperti untuk pertempuran besar seperti itu. Tapi apa sebenarnya matahari yang sebenarnya dengan topeng hantu? Itu sebenarnya menyebabkan keluarga Yuan memburu 3 dunia bawah yang hebat. Ibunya, ada semacam kepala ap. Ye Chen, berbicara dalam kehampaan, memaki kembali. Meskipun dia tidak lambat, dia terpaksa menekannya dengan kultivasi, dan dia dikejar beberapa kali. Itu bahkan memalukan. Bagi orang luar, mungkin ucapan Ye Chen agak sombong. Namun, ia memiliki modal untuk mengucapkan kalimat ini. Sejak maju ke puncak matahari sejati, keadaan jiwa yang maju, dan energi sejati telah berevolusi menjadi kekuatan spiritual, kekuatan tempurnya telah jauh melampaui sebelumnya, ditambah api peri, surga rai dan banyak metode rahasia, ia memiliki keyakinan mutlak untuk menyesali para biarawan di bawah level ketiga di Netherworld. Namun, ada 3 bidang kosong di belakangnya, dan Rao juga harus sementara menghindari tepi. Aku berkata, nak, ketika aku bangun, seluruh gerakanmu tidak kecil. Dalam pikiranku, suara Taeksu Gulong tiba-tiba terdengar. Dia sepertinya bisa melihat di sini melalui 9 avatar Ye Chen. Adegan, mereka yang memprovokasi saya lebih dulu, dan tidak mengatakan apa-apa, mereka akan memakan saya di tempat, dia menggigil. Lakukan dengan mereka. Persetan kakakmu. 3 dunia kosong, dan 1 dunia kosong adalah ke-6, bermain. Ye Chen mengutuk, sambil menghindari rumah-rumah mewah yang ditembak di belakangnya, dan kemudian dipercepat lagi. Ada apa dengan bocah ini? Di belakang mereka, Yuan Hong, Yuan Zi dan Yuan Chang, wajah mereka sudah gelap. 3 alam kosong diusir dari kota kuno serigala, tetapi aku tidak bisa mengejar ketinggalan. Bocah itu hanya matahari sungguhan. Ketika mereka mengejarnya, mereka mendengar terlalu banyak suara kaget, dan wajah lama mereka hilang. Pada saat ini, hari sudah gelap, dan Ye Chen di depan telah jatuh ke bukit. Boom! Segera, ketika Yuan Hong membunuh dan masuk, menghancurkan gunung dengan satu telapak tangan. Ye Chen mengguncang dan terbang di tempat, dan tubuhnya dimakamkan oleh kerikil yang jatuh. Kamu keras kepala. Ye Chong merangkak keluar dari kerikil, Ye Chen tidak berani berhenti, menoleh dan berlari. Mengejar. 3 alam kosong besar Yuan bergegas lagi, dan terus-menerus menembak. Setiap kali dia menembak, gunung runtuh, sehingga Ye Chen, yang melarikan diri di depan, sangat malu. Namun, setelah mereka bertiga mengejar, kepulan asap biru keluar dari tanah, seperti bayangan gelap yang keluar dari pegunungan. Di bawah sinar rembulan, dia masih bisa melihat wajah yang gelap. Bukankah dia Ye Chen? Aneh. Bingung. Ye Chen ada di sini, siapakah Ye Chen yang bertarung dengan Yuan Xi di dalam? Jika ada orang di sini yang akrab dengan Ye Chen, dia pasti akan memberikan acungan jempol kepada Ye Chen. Bukankah itu Ye Chen yang diburu oleh Yuan Hong adalah hal lain yang dibuat oleh Ye Chen dengan 1 gas dan 3 kings? Dengan kekuatan tempur yang sama dan metode rahasia yang sama dengannya, ini adalah misteri Sanxing dalam 1 gas. Siapakah Ye Chen? Tuan yang mengalahkan pertarungan, tetapi melarikan diri, bagaimana ia bisa patuh, bodoh, dan 3 dunia kosong mengering di pegunungan di mana burung-burung tidak buang kotoran. Semakin lama kamu menyimpannya, semakin baik, Lao Su kembali dan menggedor sarang mereka. Ye Chen, yang keluar,
melirik ke belakang dan menghilang ke dalam kegelapan seperti hantu. Kembali dari jalan aslinya, kecepatan Ye Chen sangat cepat, dan Taiksu Sensing tampil sangat ekstrim, seperti seorang dewa, melewati kekosongan. Malam itu gelap, tetapi kota kuno Changlang, bagian ketiga dari keluarga Yuan, masih sejahtera, dari kejauhan, menyilaukan seperti siang hari. Bising, dia terbalik, ditemani oleh suara Taiksu Gulong berteriak dalam pikiran Ye Chen. Ye Chen dengan topeng hantu di wajahnya telah menyelinap ke kota serigala kuno. Tidak ada dunia kosong, lihat apakah aku tidak mengangkat sarang lamamu. Ye Chen melangkah maju dan membunuh rumah Yuan. Siapa? Penjaga aula ketiga Yuan tiba-tiba minum. Itu menyentuh tanah. Ye Chen langsung memukul bagian depan, memukul cambuk dengan tangan kiri, dan gada gelap dengan tangan kanannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mencambuk satu, memutar tangannya ke yang lain, dan menjaga yang lain. Menabrak konyol. Siapa yang pandai menerobos masuk ke rumah Yuan Jia saya? Saya merasa seseorang datang ke rumah dan menghancurkan tanah. Rumah Yuan Jia yang luas itu penuh dengan napas, dan kesadaran Ye Chen menyapu. Ada banyak biksu di alam kosong, tetapi tidak ada waktu Underworld Strong. Segera, keluarga Yuan yang bergegas keluar mengepung Ye Chen. Setiap wajah terasa dingin. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya di selatan gempa bumi utara Changyuan. Seseorang berani datang ke pintu seperti ini. Matahari yang benar, aku tidak membunuh, selama bayi. Ye Chen melirik. Gila, segera, sebuah dunia spiritual terbunuh. Ada pertemuan cepat kekuatan spiritual di telapak tangan, dan sidik telapak tangan teror akan meledak. Lepaskan. Ye Chen begitu kuat sehingga sebelum jejak alam spiritual meledak, dia sudah bunuh diri, membanting kepalanya, dan menghancurkannya dengan kuat di tengkorak alam spiritual. Chapter 403. Dengan hanya menjerit, dunia spiritual keluarga Yuan tersandung dan memeluk kepalanya, dan Qiqiao berdarah, dan pikirannya berdengung. Melihat ini, keluarga Yuan mencari sejenak, ayo pergi bersama. Di sini, Ye Chen menghela nafas lega, ketika wajahnya memerah, seekor naga gila meraung marah, gelombang suara mengerikan itu membawa auman Tyrannosaurus, dan bahkan ruangan itu tidak bisa terdistorsi. Tunggu sebentar, hah. Di tempat itu, keluarga Yuan yang datang di sekitar mereka jatuh ke hula. Mereka memperbaiki banyak dari mereka di dunia yang kosong, tetapi jiwa mereka terlalu jauh dari Ye Chen. Serangan terhadap jiwa benar-benar tidak. Beberapa orang dapat menanganinya. Pada titik ini, bahkan mereka yang masih berdiri kesemutan di kepala mereka, gemetar di tempat. Ye Chen secara alami tidak akan diam, membawa cambuk dan gada, pergi melalui kerumunan, setiap kali tembakan, keluarga Yuan jatuh ke tanah, ratusan orang dalam keluarga Yuan, tidak bisa menghentikannya sama sekali. Cepat, bunuh pertempuran, lawan dia. Cari pertengkaran. Underworld Yuan Jiakong tidak menyelesaikan kalimat, dan dia dibawa ke langit oleh tongkat Ye Chen. Namun, susunan pembunuhan keluarga Yuan masih dikorbankan. Seluruh mengambang di atas keluarga Yuan adalah susunan pembunuhan berputar. Tulisan suci mengalir dan cahayanya kuat, dan seorang dewa yang mengerikan telah berkumpul dengan cepat. Tidak ada langit untuk mengambil alih dan membunuh medan perang, kamu adalah Algojo. Ye Chen, makhluk seperti binatang buas, menembak dengan ganas, berdarah, kacau, dan tidak kurang dari 100 kilatan cahaya melintas. Perhatikan lebih dekat, itu adalah keajaiban, membunuh pedang emas, tungku tembaga, segel harta karun, menara perak, cermin roh, langit malam yang gelap bersinar terang. Dalam adegan ini, suasana hati keluarga Yuan yang melompat-lompat, matahari yang sesungguhnya, sebenarnya dapat mengendalikan begitu banyak artefak pada saat yang sama, bahkan jika itu kosong, sulit untuk mendukungnya. Seorang junior yang berada di puncak matahari sejati, memiliki darah yang sangat besar. Boom! Ketika semua orang ngeri, Ye Chen telah melakukan ratusan artefak dan meledak ke medan perang keluarga Yuan. Tren keseluruhan menghancurkan, medan perang belum pulih, dan dia dipukuli kembali. Prototipe, susunan pembunuhan ini memang tidak lemah, tetapi seperti kata Ye Chen, susunan pertempuran yang kuat membutuhkan orang-orang yang kuat untuk mengendalikannya untuk memaksimalkan kekuatannya, dan 3 ranah kosong keluarga Yuan masih dalam kesulitan. Di antara gunung-gunung, keluarga Yuan yang tersisa bahkan tidak bisa mengerahkan sepertiga dari kekuatan mereka untuk bertarung. Makan aku, lakukan sesuatu. Ye Chen, yang seperti binatang buas, meniup tenggorokan, dan ratusan benda ajaib mekar lagi pada saat yang sama. Momentum yang mengerikan menjadi wajah, dan ruang bergetar. Sekarang, keluarga Yuan, yang masih berdiri di sana, jatuh ke tanah di tempat, dan bahkan keluarga Yuan yang baru saja tiba dan punya waktu untuk melakukan tembakan di masa depan juga merupakan kecelakaan tiba-tiba. Aku berkata, selama bayinya, jangan membunuh. Setelah meratakan keluarga Yuan, Ye Chen mulai mengambil barang-barang. Karena penindasan ratusan alat ajaib, keluarga Yuan pada dasarnya ditekan untuk bergerak dan hanya bisa menonton dengan mata terbuka. Ye Chen dengan sadar mengambil tas penyimpanan mereka.
Merampok tas penyimpanan mereka, Ye Chen tidak berniat untuk pergi. Sensibilitas yang kuat tiba-tiba menyebar, meliputi keluarga besar Yuan. Jika kamu tidak mengambilnya, ambil itu dan ambil itu. Ye Chen segera menggunakan metode rahasia untuk mengumpulkan puluhan avatar seperti binatang buas, mungkin hanya tuannya yang berdarah yang bisa memadatkan begitu banyak avatar sekaligus. Buka, ambil. Baru saja mendengar Ye Chen memesan, puluhan avatar terpisah secara instan. Ya, lebih dari selusin avatar tidak menganggur, sepenuhnya menjunjung tinggi roh dewa yang tak tahu malu, dan terus-menerus muncul di berbagai istana dan aula keluarga Yuan. Pound, hah. Jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda masih bisa mendengar suara gemerincing lonceng di paviliun masing-masing kuil. Avatar itu sangat sadar, selama mereka melihat barang-barang berharga, mereka akan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan tanpa ragu-ragu. Boom, di sini, Ye Chen, sang dewa, telah dengan kokoh membuka gerbang batu istana Yuan Jiadi. Di dalam, ada aura cahaya yang menyilaukan. Selama periode ini, ada suasana yang megah dan murni. Siapa? Tiba-tiba, minuman keras datang dari dalam, menyaksikan keluarga Yuan menjaga lemari besi kecil. Ah, baru saja dia mendengar teriakan beruntun. Ketika Ye Chen keluar, lemari besi kecil itu kosong, dan apakah itu adalah batu roh, buah, atau artefak, rumput semangat, tersapu oleh Ye Chen. Nak, kau punya tangan dan kaki yang bagus. Taiksu Gulong, yang jauh dari dunia bawah tanah Sekte Zhengyang, melihat matanya bersinar, menggosok cakarnya, dan juga ingin melihat Ye Chen meraih. Dia juga memiliki beberapa tangan gatal, sepertinya di masa lalu, pekerjaan mencuri ayam dan anjing tidak kalah. Dengan cara ini, aku kenal. Ye Chen menyeringai dan bergegas ke koleksi Yuan. Bang! Ye Chen melangkah ke perpustakaan di depannya, dan ada suara booming di perpustakaan di belakang. Su sangat cemas sehingga dia tidak pernah menyadari larangan perpustakaan, sehingga dia menderita kerugian besar dan hampir terbelah oleh arai pembunuhan perpustakaan. 2 bagian. Rumah Yuan ini penuh lubang. Dia menggeledah perpustakaan, dan Ye Chen berlari keluar dengan merangkak. Bahkan ketuhanannya dimakan, apalagi klonnya, dan deru banyak tempat berturut-turut dalam keluarga Yuan ditemui, sehingga puluhan klon dihancurkan. Tapi Rao tidak mampu menghentikan Ye Chen. Sampai dia melambaikan tangannya, bukan hanya dia, tetapi juga banyak avatar yang tersisa bergegas ke belakang keluarga Yuan. Ketika dia pertama kali memasuki rumah Yuan sebelumnya, dia merasakan aura megah dari bukit-bukit belakang Yuan Jia dan aroma yang lebih lebat menyebar. Diharapkan akan ada kebun spiritual di bukit rumah-rumah Yuan ini. Sekarang sepertinya tidak berjalan. Ye Chen memimpin dan bergegas ke Lin Chao Garden. Karena paviliun buku Tibet telah menderita sebelumnya, Ye Chen kali ini ekstra hati-hati, menggunakan Xian Lunyan untuk mengetahui formasi terlarang di sekitar paviliun Lin Chao, dan dia tidak ragu untuk menghancurkannya. Tanpa menahan diri, Ye Chen dan bawahannya memulai serangan tanpa ampun. Ini adalah gambar yang saya tidak tahu harus dijelaskan oleh Ye. Ye Chen memimpin. Semua orang membawa karung. Ini benar-benar sekelompok binatang. Kemanapun mereka pergi, itu bukan buah roh di pohon buah roh. Bahkan cabang dan daun juga diberikan kepada dia. Begitu bersih sehingga mereka berjalan melewatinya, pohon-pohon buah menjadi telanjang. Hampir, aku tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen berhenti dulu. Karena belum lama ini, dia jelas merasa bahwa Ye Chen lain yang telah gasifikasi di Sanxing dihancurkan, dan kota kuno serigala tidak jauh dari pegunungan. Keluarga Yuan mungkin telah mengirimkan pesan ke keluarga Yuan. 3 dunia kosong. Flicker. Dia menepuk pantatnya, Ye Chen berlari sangat cepat, dan keluarga Yuan sangat besar. Dia tahu masih banyak bayi, tetapi berapa lama waktunya terlalu pendek, dan kemudian dia akan diblokir di sini. Hah? Ye Chen, yang akan melarikan diri, mengangkat alisnya dan merasakan suasana yang akrab. Nak, Tuhan, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Ye Chengxuan bergegas ke sebuah batu dan menarik seorang pria dari loteng batu. Pria itu, perhatikan lebih dekat, tetapi bukan siang hari yang memanjakan Red Flame Lion. Ye Chen, Yuan Hao. Chapter 404. Tuanku tidak akan membiarkanmu pergi, Yuan Hao menggeram dan berteriak. Dia terluka oleh Ye Chen pada siang hari dan dibawa kembali ke keluarga Yuan. Dia diseret oleh Ye Chen. Beri aku ketenangan. Ye Chen menamparkan masa lalu, dan Yuan Hao, yang masih bengkok pada saat terakhir, telah tertidur di masa lalu. Setelah membajak Yuan Hao, Ye Chen menyelinap pergi dan keluar menuju keluarga Yuan. Pada saat ini, gerbang Yuan Jia Mansion penuh sesak dengan orang-orang, menunjuk ke keluarga Yuan. Pada malam hari, ada gerakan besar di keluarga Yuan sehingga Yuan Jiaman berteriak seperti babi. Sulit. Siapa ini? Daner juga gemuk. Beberapa kerajaan kosong keluarga Yuan tidak ada di sana. Inspeksi visual, tidak seharusnya di sini, bukankah kamu mendengar? Aku sudah mengejar pria bertopeng Yuan Jing Boy siang hari. Dalam debat, aku melihat cahaya keemasan keluar dari Yuan Jia Mansion, dan membawa karung di bahunya. Tak perlu dikatakan bahwa Ye Chen berlari keluar dari dalam membawa Yuan Hao yang mendengkur.
Sialan, melihat Ye Chen yang melukai Yuan Hao di siang hari, bukan hanya siapa yang bersumpah. Qin Yu. Dalam hal ini, bukankah dia dikejar dan dibunuh oleh 3 kerajaan kosong keluarga Yuan dan melarikan diri dari kota serigala kuno? Aku di sini. Ayo. Hah. Dalam diskusi berisik, Ye Chen bergegas ke kekosongan seperti cahaya ilahi, meninggalkan langit. Meskipun dia juga ingin menggunakan susunan teleportasi dari kota tua serigala untuk melarikan diri, dia tidak tahu bagaimana mengatur koordinat spasial. Jika dia diteleportasi ke Bloodthirsty Hall, itu tidak akan sepele. Tidak lama setelah Ye Chen pergi, 3 sosok datang dengan cepat dari jauh dan mendarat di kota kuno Changlang. Tidak perlu dikatakan bahwa ini adalah 3 dunia bawah kosong dari aula ketiga keluarga Yuan, Yuan Chang, Yuan Hong, dan Yuan Xi. Dapat dilihat bahwa saat mereka berjalan ke rumah Yuan, Rao hanya memikirkan fiksasi mereka. Apakah ini masih rumah Yuan? Di tanah adalah anggota keluarga Yuan yang mendengkur, aula istana keluarga Yuan runtuh lebih dari setengah. Kebun spiritual kebun buah Yuan tidak memiliki rambut tersisa, dan bayi keluarga Yuan. Bajingan. Segera, keluarga Yuan berteriak histeris, siapa itu? Di bawah malam yang diterangi cahaya bulan, Ye Chen sudah memasuki pegunungan. Dia melemparkan karung berisi Yuan Hao di tanah, dan kemudian Ye Chen meraup hampir 200 tas penyimpanan. Malam ini, ada baiknya membunuhnya dengan kuda. Jika Yuan Hong tidak berada di kota kuno Changlang, ia tidak akan berhasil dengan mudah. Panen hari ini bisa dikatakan sangat kaya. Hanya batu spiritual yang telah meraih lebih dari 3 juta. Periode tidak dihitung sebagai buah spiritual atau artefak, jika semuanya ditambahkan, jumlahnya tidak dapat diperkirakan. Ini sangat bagus. Hei tersenyum, Ye Chen menutup semua tas penyimpanan lagi, dan masih ingat untuk memasukkan dan yang menyelamatkan jiwa ke dalam mulutnya. Suatu hari, keluarkan aku dengan cepat, dan pukul rumah, aku melakukannya. Suara Tai Su Gulong terdengar di benak Ye Chen. Katakan secara membabi buta, aku merampok orang kaya dan membantu orang miskin. Hanya kamu, masih merampok orang kaya dan membantu orang miskin. Kamu adalah perampok. Kamu tidak benar. Mendengar terlalu samar nada suara Long ironis, Ye Chen berhenti, dia menjulurkan bibirnya, dan berkata, aku jujur sebelumnya, itu adalah barang-barang yang diletakkan di atas gunung untuk memakanku, mengenai tetapi saya diminta untuk menamparkan saya. Bagaimana ini bisa benar? Selain itu, keluarga Yuan sombong, dan saya juga bertindak untuk surga. Ye Chen berkata dengan serangkaian cara yang membuat Tai Su Gulong benar-benar menghela nafas, menjepit kumis naganya sendiri dengan penuh arti, dan berkata dengan wajah panjang, Long Ye benar-benar menyukaimu. Potong. Ye Chen tidak menerima begitu saja, alih-alih berbicara tentang Tai Su Gulong, dia memperbaiki dan tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan kemudian fajar. Di pagi hari, tepat setelah fajar, pesan menyebar ke seluruh selatan gempa bumi utara Chang Yuan, keluarga Yuan, puncak Gunung Ungu, menebus orang dengan uang. Begitu berita itu keluar, itu bukan hanya kota kuno Changlang, tetapi bahkan seluruh gempa bumi utara Chang Yuan meledak. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya seseorang berani mengikat keluarga Yuan dengan berani, dan ini juga pertama kalinya seseorang berani meminta tebusan dengan berani kepada keluarga Yuan. Anda harus tahu bahwa ini bukan hanya keluarga Yuan, tetapi mereka terlibat mesin besar dari tanah yang luas ini, Bloodthirsty Hall. Carilah kematian. Keluarga Yuan yang telah menerima berita sudah dikirim, dan mengundang banyak pria kuat yang tidak lemah. Kuil Bloodthirsty, ketika Master Chang Yu menerima berita dari keluarga Yuan, juga sangat marah, dan segera terbang keluar dari pegunungan di sekitar kuil Bloodthirsty, berani untuk mengikat perubahan-perubahanku, kamu pasti akan mati. Pada saat ini, itu bukan hanya perubahan-perubahan dari keluarga Yuan dan Aula House, banyak orang lain menuju Zishan dalam kelompok 3 atau 5 orang. Semua orang ingin melihat siapa yang begitu berani dan berani mengikat keluarga Yuan. Orang, Gunung Ungu, salah satu dari sedikit gunung Lingshan di Changyuan, gempa bumi utara. Menurut legenda, ada orang yang dirombak di sini untuk mencerahkan Tao dan mewariskan Taoisme yang abadi. Meskipun itu hanya legenda, nama Zishan masih sangat keras. Pada saat ini, di puncak Gunung Ungu, Ye Chen sedang duduk di sana dengan kaki erlang di kakinya, dan Yuan Hao, yang bengkak dan memerah, diikat di sisinya, dan semua kekuatan spiritualnya dipenjara di dantian. Keluarga Yuan tidak akan membiarkanmu pergi. Tuanku tidak akan membiarkanmu pergi. Meskipun diikat, Yuan Hao tidak berhenti menggeram dari awal sampai akhir. Rambutnya menjalar, wajahnya agak terdistorsi. Siapa dia? Tian Jiao? Apakah Anda pernah mengalami penghinaan seperti itu? Biarkan Anda menelepon lagi. Su sedikit tidak sabar. Ye Chen memasukkan kaus kaki bau ke dalam mulut Yuan Hao di tempat. Perlu disebutkan bahwa kaus kaki bau hitam yang tidak terlepas di musim gugur, baunya. Segera, bagian atas Gunung Ungu yang sunyi berangsur-angsur menjadi hidup. Tetapi orang-orang yang datang bukanlah keluarga Yuan dan para pergantian lelaki, tetapi banyak orang yang menonton opera. Tetapi ketika mereka menangkap satu-satunya wilayah Ye Chen,
adegan itu tiba-tiba menjadi bergejolak dan tidak biasa, dan diskusi berikutnya datang. Qin Yu Daner ini sangat gemuk. Tapi aku bosan. Bagaimana barang ini mengikat Yuan Hao? Topeng hantu dengan pengorbanan khusus, tapi perlu dicatat bahwa asal-usul bocah itu tidak harus sederhana. Kalau tidak, dia akan berani menjadi sok megah. Kau pasti tahu ada istana Haus Darah Raksasa di belakang keluarga Yuan. Ye Chen mengabaikan diskusi puncak gunung secara langsung, tapi dia santai, menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya sangat acuh tak acuh, kadang-kadang mengambil telinganya, kadang-kadang tidak melihat langit yang marginal, tanpa tekanan. Segera, langit dipenuhi awan dan pembunuh. Kemudian, itu adalah raungan makhluk buas roh. Orang-orang di cabang ketiga dari keluarga Yuan terbunuh. Yuan Hong, Yuan Chang, dan Yuan Zi, dipimpin oleh Yuan Hong, semuanya menakutkan, dan dia diundang untuk membantu orang-orang kuat. Juga bukan kesombongan umum. Di sisi lain, cahaya Dewa Merah juga melintasi langit. Pandangan yang lebih dekat adalah seorang lelaki tua berjubah darah. Kedatangannya membuat semua orang di gunung bergetar sedikit. Saya tidak tahu karena itu menakutkan, atau menakutkan karena kekuatan yang dimilikinya. Orang ini, tentu saja, adalah Master Chang Zu di Aula House. Berbicara, orang-orang kuat Master Chang Yu dan Yuan tiba dengan sewenang-wenang, dengan paksaan yang kuat, sehingga seluruh puncak gunung bergetar, dan lebih banyak kerikil telah jatuh, seolah-olah momen berikutnya dinamai Lingshan dari Gunung Ungu akan runtuh dalam sekejap. Kamu sangat berani. Begitu Lord Chang Yu jatuh, tiba-tiba dia mengambil langkah maju, dan paksaan kuat ke-8 di langit dan langit tiba-tiba muncul. Pembunuhan yang dingin telah membuat udara membeku. Apakah kamu? Ketika Yuan Chang melangkah maju, dia mengenali Ye Chen sekilas, bukankah Qin Yu yang mereka bunuh tadi malam? Chapter 405. Ini aku. Ketika ditanya tentang minuman Yuan Chang, Ye Chen mau tidak mau menunjukkan 2 baris gigi putih. Bagaimana ini mungkin? Kami telah dengan jelas mengidentifikasi Anda. Mendengar Ye Chen mengakui secara pribadi bahwa bukan hanya Yuan Chang, Yuan Hong dan Yuan Zi yang tidak bisa membantu tetapi menunjukkan warna yang luar biasa. Karena tadi malam, mereka jelas orang yang melukai Yuan Hao telah dihancurkan, tapi sekarang Ye Chen melompat-lompat di sini, bagaimana orang bisa menerimanya? Mengapa kamu mengenalnya? Mendengarkan percakapan antara kedua pihak, Tuan Chang Yan tidak bisa menahan diri untuk melihat ketiga Yuan Chang. Tentu saja aku tahu. Yuan Chang menggertakkan giginya dan memandang Ye Chen. Dia adalah Qin Yu. Dia menyakiti keponakanku kemarin dan menyebabkan masalah di cabang ketiga dari keluarga Yuanku. Mereka semua tahu. Petik 2. Begitu kata ini keluar, kerumunan yang datang ke teater segera menjadi bergolak. Hanya kondisi nyata dari matahari. Masalah besar dengan keluarga Yuan. Ayo pergi. Kamu tidak tahu tentang itu. Kemarin, Yuan Hong tidak di kota kuno Changlang, dan mereka hanya ditemukan oleh Qin Yu. Itu tidak benar. Kemarin aku menyaksikan Yuan Hong dan mereka mengejar bocah ini. Jangan bilang Yuan Hong mereka mengejar mereka. Bocah ini baru saja kembali ke kota tua Changlang untuk membuat masalah dengan keluarga Yuan. Dalam diskusi yang berisik, Lord Chang Yu telah mendengar kisah acara, sepasang mata seperti kalajengking, diletakkan di tubuh Ye Chen dengan dingin. Nak, biarkan haur, kau bisa meninggalkan Anda seluruh tubuh. Petik 2. Kamu pikir aku takut? Ye Chen menarik telinganya. Sejujurnya, aku menghubungkan hidupku dengan Yuan Hao secara misterius. Aku mati, dan dia tidak bisa hidup. Jadi, para senior, Anda bisa tenang saja, saya tidak mau lagi, sejuta jiwa, hal ini sudah berakhir. Petik 2. Dengar, aku tidak bisa membunuhmu. Yuan Zi, yang lebih mudah marah, akan membunuhnya di tempat. Ibunya, yang merampokku dari keluarga Yuan, menginginkan uang. Mundur. Yuan Chang berteriak dan melangkah masuk, menghentikan Yuan Zi. Yuan Chang tidak takut dengan konspirasi Ye Chen, ia takut bahwa seseorang yang bertingkah nakal di tempat kejadian tiba-tiba menembak. Karena kehidupan Ye Chen dan Yuan Hao saling terkait, jika orang ini membunuh Ye Chen, maka keponakannya, Yuan Hao, juga mati di tempat. Oleh karena itu, Ye Chen sangat pintar, dan Yuan Chang tidak bodoh. Dia memahami niat Ye Chen. Sekarang alih-alih bisa mengambil tindakan dengan Ye Chen, mereka juga harus melindungi Ye Chen. Karena hanya Ye Chen yang baik-baik saja, Yuan Hao bisa aman dan sehat. Yuan Chang dapat melihat niat Ye Chen, tetapi Tuan Chang Pi tidak akan melihatnya. Pemaksaannya yang kuat telah menyelimuti satu sisi, dan ketika momentum melonjak, dia masih melirik orang-orang yang menonton drama di sekitar, dan matanya dengan jelas menyatakan, siapa yang berani terburu-buru, aku tidak akan menyayangkan. Pada akhirnya, jika aku tidak memberikannya, aku bisa menariknya pulang untuk merebusnya. Ye Chen melirik kerumunan dan berkata bahwa dia masih menepuk debu yang tidak ada di bahunya. Uang itu diberikan oleh keluarga Yuan. Meskipun paru-parunya akan meledak di tempat, Yuan Chang masih hidup, menatap Ye Chen dan bertanya, karena itu untuk menebus orang, keluarga Yuan saya tentu saja, kita perlu melihat apakah Sandra aman. Petik 2. Dia baik-baik saja. Ye Chen memegang tali di tangannya,
dan Yuan Hao diikat ke ujung tali. Mendengar Yuan Chang ingin melihat para sandera, dia menarik tali dan menyeret Yuan Hao ke depan. Yuan Hao dibuat keluar, dan kemudian dia ingin berbicara, tetapi dia memiliki kaus kaki bau di mulutnya dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa melihat ke depan untuk mengawasi pamannya dan tuannya, Chang Yi. Melirik Yuan Hao, yang bengkak dengan hidung biru dan wajah bengkak, dan terutama kaus kaki bau yang terjebak di mulut Yuan Hao, Yuan Chang memiliki dorongan untuk membunuh di tempat, tetapi dia masih di bawah tekanan. Bagaimana dengan yang lain di keluarga Yuanku? Yuan Hong di sebelah Yuan Chang menyeruputnya. Ini, orang lain. Ye Chen tiba-tiba ragu-ragu ketika dia berkata, apa yang orang lain, saya ikat satu. Kentut. Selain itu, Yuan Zi sangat marah. Bagaimana dengan keponakanku Yuan Miao dan cucuku Yuan Suang? Begitu kata ini keluar, Ye Chen agresif di tempat. Surga dan hati nurani bumi, saya benar-benar hanya mengikat satu. Apa Yuan Miao dan Yuan Suang, saya tidak tahu siapa itu. Apakah aku pergi ke rumah Yuan dan mengambil Yuan Miao dan Yuan Suang sambil merampokku? Ye Chen menggaruk kepalanya. Ketika dia ingin datang, mungkin hanya tebakan ini yang paling bisa diandalkan. Hah, sama seperti Ye Chen menggaruk kepalanya, pedang panjang es telah menembus ruang, dan hampir datang ke hati Ye Chen. Aku bergantung padanya, aku benar-benar menembaknya. Jelas, tidak ada yang diharapkan untuk menembak tiba-tiba. Ye Chen terperanjat. Di antara kilatan cahaya dan cahaya, dia menendang Yuan Hao keluar. Pria yang menembak adalah Chang Yu. Ketika Ye Chen melihat Yuan Hao sebagai perisai, dia melambaikan tangannya dan menutup pedang. Selain itu, Yuan Chang telah menyelamatkan Yuan Hao yang terbang. Tidakkah kamu berani menipuku? Atasan Chang Yan melangkah maju, dan dia sangat maju, dan visinya sangat sebanding. Tepat ketika Ye Chen baru saja memukul Tuhan, dia telah melihat beberapa petunjuk. Hal utama adalah dia melalui metode rahasia, kita dapat melihat bahwa Ye Chen dan Yuan Hao tidak memiliki misteri yang berhubungan dengan kehidupan sama sekali. Jadi, saya takut pada burung. Yang dia pedulikan hanyalah Yuan Hao. Adapun Yuan Suang dan Yuan Miao, hidup dan mati tidak ada hubungannya dengan dia, dan itu persis sama. Dia hanya melewatkan kesempatan dan menembak tanpa peringatan. Karena ini, Ye Chen tertangkap basah. Yuan Chang, di sisi lain, juga menerima suara dari waktu sebelumnya, dan mengepung mereka dengan pembunuhan di tempat. Hahaha, kesalahpahaman adalah kesalahpahaman. Melihat semua orang di sekitar, Ye Chen menyeringai, mengambil langkah mundur tanpa sadar, dan tanpa Yuan Hao di tangannya, dia tidak memiliki jimat, dan konsekuensinya tidak sulit untuk dibayangkan. Hah, begitu kata-kata Ye Chen jatuh, dia melihat hantu di depannya. Hah, di tempat, Ye Chen berubah menjadi abu terbang. Di sisi yang berlawanan, kejar. Setelah menghancurkan avatar Ye Chen, Chang Yun menginjak meja rias dan langsung menuju ke sebuah bukit kecil di sisi yang berlawanan, seolah-olah ia telah melewati avatar Ye Chen dan menemukan di mana Dewa Ye Chen berada. Dia akan frustrasi. Kemarahan keluarga Yuan telah meningkat secara ekstrim, dan sebagian besar darinya telah mengalir ke bukit yang berlawanan. Ibunya, apakah ini pemerkosaan? Bisakah pemerkosaan dibalik oleh X? Di bukit yang berlawanan, Ye Chen, yang kehilangan jejak, sudah melarikan diri. Ya, untuk alasan keamanan, tentu saja dia tidak pergi ke tebusan, tetapi mengirim detasemen untuk pergi, dan dia berada di kucing kecil ini, dan begitu tebusan ada di tangan, dia segera melintas. Siapa yang mengira ada begitu banyak omong kosong di belakangnya, dan bahwa ia juga meremehkan Tuan Yuan Chang Yun. Benar saja, itu tidak masuk akal untuk istana Haus Darah untuk mendominasi bagian utara dari Great Chu. Bahkan seorang penatua bukanlah generasi yang santai. Tidak mengherankan bahwa Zheng Yang, Heng Yue dan King Yun yang mendominasi bagian selatan Great Chu dipaksa untuk dipaksa. Kakeknya, Yuan Suang dan Yuan Miao, yang menyebalkan kamu diikat. Saat melarikan diri, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Jika bukan karena pelacur itu, mungkin dia telah mengumpulkan uang tebusan dan pergi. Apakah itu? Chapter 406. Boom! Begitu Ye Chen pergi, kepala bukit kecil tempat dia sebelumnya dihancurkan oleh telapak tangan tuannya. Melihat bahwa bukit itu hancur, Ye Chen membeku di dalam hatinya, dan gadis yang melarikan diri dipanggil cepat. Tetap di sini. Di belakangnya, minuman keras itu menggigil di langit, dan sang guru mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arah Mang, menembus kekosongan, tak tertandingi dalam kekuatan. Merasa tulang belakangnya dingin, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan Tian Yao dan berdiri di depannya. Pound! Jari itu mengenai Epi Templar. Meskipun itu tak tertandingi dalam kekuasaan, ia gagal menembus Templar yang mengeras. Namun, Rao sangat terkejut sehingga Ye Chen terguncang dengan darah dan memuntahkan darah. Ini bukan kekuatan biasa. Dengan terhuyung-huyung pada Fei Jian, Ye Chen memegang bentuknya, dan melarikan diri tanpa berpikir untuk memalingkan kepalanya. Master Chang Ying hari ini tidak sama dengan hantu dan pada hari itu. Atas dan ke bawah, Rao adalah seorang yang maju,
dan sulit untuk bersaing dengannya. Dia hanya menyalahkan mereka karena terlalu banyak perbedaan mereka. Aku mengerti kapan kamu bisa melarikan diri. Master Chang Yun mendengus dan mengendarai pelangi Dewa Ungu, secepat kilat, momentum bergulir, menyapu Gao Tian. Kali ini, dia tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Di belakangnya, kelompok Yuan Chang dan orang-orang kuat yang diundang oleh mereka, juga datang dari Hula, dan seluruh kehampaan dihancurkan oleh ledakan itu. Rattle. Dalam adegan ini, lihat orang-orang di puncak Gunung Ungu yang bersenandung. Hanya untuk menangkap matahari yang sesungguhnya, pertempuran ini terlalu besar. Ada lebih dari 30 bidang kosong, di antara orang-orang ini ada seorang penatua di Aula House. Boom! Bergemuruh. Di langit dan bumi, suara menderu mengikuti satu sama lain, dan Ye Chen, yang malu dalam bentuk, hampir ditangkap beberapa kali. Meskipun tidak ada beberapa bidang kosong yang mengejar dan membunuhnya di belakangnya, untungnya, ia memiliki metode rahasia untuk melarikan diri, yang terlalu virtual, dan ia melarikan diri lebih dulu, sehingga ia tidak terhalang di atas bukit. Namun, hal berikutnya membuatnya ingin memiliki keinginan untuk bunuh diri. Ada fluktuasi nafas yang kuat ke segala arah. Setelah kantor pusat Yuan dan Yuan Sengtai mengetahui bahwa itu adalah Ye Chen, ia mengirim sejumlah besar orang kuat dan kuat bersama dengan atasan mereka. Jumlah tempat kosong telah melebihi 10 dari mereka. Selain itu, keluarga Yuan yang kuat memblokir semua arai teleportasi kota kuno jika Ye Chen melarikan diri melalui arai teleportasi. Karena keluarga Yuan dan pengejaran Ye Chen, seluruh gempa utara Chang Yuan meledak. Apa, begitu banyak dunia bawah yang kosong hanya untuk mengejar matahari yang sebenarnya? Apa, tertangkap? Apa, lari lagi? Di kota-kota kuno yang ramai, di restoran tempat para beku berkumpul, berita datang satu demi satu, menyebabkan suara gelombang laut. Ini besar, ini besar. Ye Chen menyesalinya. Tangan yang penuh penyesalan mengikat Yuan Hao ke omelan, penyesalan meminta uang tebusan kepada keluarga Yuan, sehingga dia terjebak dalam kesulitan ini. Aku seharusnya tidak melakukan lebih banyak jika aku mengetahuinya. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menamparkan telapak tangannya lagi, dan setelah meraih keluarga Yuan, dia harus mencari tim teleportasi untuk pergi. Nak, kau terbakar. Dalam pikiranku, suara Taeksu Gulongyu terdengar, dan ada beberapa yang bersenandung. Entah bagaimana, ketika aku melihat Ye Chen makan, rasanya agak keren. Meskipun dia ingin memarahinya kembali, Ye Chen masih tidak bisa membantunya. Di depannya, pelangi Dewa Ungu datang dengan cepat ke langit, dan tujuannya adalah sisinya. Jelas, subkemudi keluarga Yuan datang untuk membantu. Kemana harus pergi? Pria tua dengan pakaian ungu keluarga Yuan, di kejauhan, mengorbankan pedang pembunuh. Dunia kosong itu berat, apakah kamu masih bangga? Ye Chen mencibir, kakinya terlalu sia-sia, dan tubuhnya sangat miring. Pria tua berpakaian ungu terbang melewati tubuhnya. Melarikan diri dari pedang pembunuh, Ye Chen dengan kejam membunuh lelaki tua itu dengan pakaian ungu. Tanpa sepatah kata pun, dia menghancurkan tempat itu dengan cambuk, dan menghancurkan penutup surgawi lelaki tua itu dengan kuat. Wow, masam, kewalahan cambuk tak terduga oleh lelaki tua berbaju ungu itu, dan ia mengalami kerugian besar di tempat itu, dan seluruh kepalanya menjadi berdarah. Saat seperti itu, meskipun pendek, tetapi dikejar oleh Master Chang Yu di belakangnya, dan pedang tipis yang dingin ditembakkan. Hah! Ye Chen tertusuk di bahu di tempat itu, dan dia hanya menstabilkan tubuhnya, jari Yuan Chang juga tiba, dan lubang darah menusuk di dada Ye Chen. Hah! Hah! Serangan Yuan Hong dan Yuan Zi juga sangat sengit, masing-masing menawarkan pedang pengetahuan. Ling Tian turun, hampir membagi Ye Chen Seng ke dalam kekosongan di tempat. Dia menggigil. Ye Chen berteriak, Ye Chen dengan paksa menstabilkan tubuhnya, bangkit dan lari. Kemana harus pergi? Seseorang di depannya akan datang, dan perbaikannya tidak lebih lemah dari Yuan Hong. Kamu luar biasa. Ye Chen berbalik dengan tajam dan melarikan diri ke arah lain. Meskipun dia berpikiran terbuka, dia tidak takut pada dunia kosong di sisi yang berlawanan, tapi sekarang, masih ada banyak orang yang kejam di belakangnya. Bahkan jika diblokir selama 3 detik, ia mungkin dikelilingi, dan konsekuensinya tidak boleh terlalu bagus. Mengelilinginya, di belakangnya, Tuan Changji minum, wajahnya jelek dan sangat menakutkan. Siapa dia yang menang, tetapi penatua kuil Haus Darah, bersatu dengan begitu banyak alam kosong, mengejar untuk waktu yang lama dan gagal untuk menangkap dunia nyata. Ini adalah wajah telanjang. Dia menangkap Ye Chen hari ini. Nah, jika Anda tidak bisa menangkapnya, itu tidak sesederhana rasa malu. Chang Yan marah, dan orang-orang dari keluarga Yuan juga marah, satu demi satu melarikan diri oleh Ye Chen, dan wajah lama mereka juga panas. Segera, jaring besar dibuka untuk Ye Chen. Di sebelah timur, ada raungan binatang buas roh, dan kekosongan loncatan melangkah. Di barat, membunuh pedang dan bersenandung, pada setiap pedang terbang, ada orang kuat yang tidak lemah. Di selatan, Shen Hong melanjutkan dan melihat dengan saksama,
tetapi mereka semua adalah orang kuat yang mengendalikan cahaya langit, masing-masing dari mereka adalah pembunuh. Di utara, Chang Yu dan Yuan Hong telah mengepung mereka, setiap pandangan kejam, membunuh, dan dingin, menyapu langit, dan udara yang mengalir telah mengembun menjadi sampah. Nima, Ye Chen, yang terpaksa menjadi gila, segera merobek tas penyimpanan dan mengisinya dengan beberapa mukjizat. Selain itu, ada banyak ramuan, rumput roh dan buah spiritual yang telah dibudidayakan untuk peningkatan, tetapi segala sesuatu yang mengandung esensi agung telah ditelan gila olehnya, dan jauh dari bagian bawah sekte Zhengyang. Setiap avatar, satu persatu, juga mentransmisikan Goblin Yuan untuk Ye Chen gila. Saat sperma agung disempurnakan, roh-roh yang berputar menuangkan dan hai-nya dengan gila. Sudah waktunya untuk melakukan ini. Taiksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen dan berkata dengan marah. Sepertinya dia bisa melihat mengapa Ye Chen bisa menerobosnya, sehingga tidak menembus ke dunia kosong dan menyebabkan bencana. Bantu dia keluar. Ye Chen tidak menjawab, dan kemudian dengan gila memperbaiki obat yang ditelannya ke perutnya. Iya, inilah yang harus ia lakukan dengan mengumpulkan banyak eliksir untuk mengolah dirinya menjadi dunia kosong, sehingga ia dapat mengarah ke malapetaka. Selain itu, ia benar-benar tidak dapat menunjukkan cara mengatasi kesulitan saat ini. Dewan, ketika kekuatan spiritual agung terus mengalir ke Danhai, samudera kekuatan spiritual Danhai-nya jatuh, dan sepotong emas yang mempesona sangat cerah. Dengan bergulirnya samudera kekuatan spiritual ini, napasnya juga berubah dengan cepat. Pendakian, seseorang melirik ke langit tanpa sadar, dan menemukan bahwa langit yang semula jernih tertutup awan gelap, dan awan gelap itu tidak tebal biasa, yang membuat seluruh dunia gelap. Hei, kenapa gelap sekali? Kata pria itu tiba-tiba. Chapter 407. Sayang, suara patah terdengar di dunia bawah, dan kultivasi Ye Chen tiba-tiba masuk ke dunia spiritual. Bang! Saat Ye Chen siu maju, dan di atas ketiadaan, tiba-tiba guntur terdengar. Kemudian, awan gelap bergulung dan sangat tebal. Seluruh langit tertutup, dan seluruh bumi akan dihancurkan. Di antara awan gelap, guntur dan kilat tercabik-cabik seperti ular, dan keagungan yang tak dapat diganggu-gugat akan jatuh tiba-tiba. Ini, apa yang salah? Orang-orang kuat yang datang dari kuartet untuk membunuh Ye Chen tiba-tiba mandek, melihat tanpa sadar ke arah kehampaan, terutama merasakan paksaan yang perkasa. Rao adalah mereka semua, tidak bisa membantu tetapi bergidik. Guntur yang sangat kuat. Pada saat ini, bahkan leluhur Yuan Chang menatap kekosongan dengan wajah pucat. Ini sebuah malapetaka. Chang Yan yang berpengetahuan tiba-tiba mengeluarkan suara, dan wajahnya berubah pada saat yang sama. Dari pengalamannya, ia secara alami mengenali bahwa ini adalah tanda sebelum musibah datang. Surga, surgawi. Tidak heran jika kuartet sangat ketakutan. Meskipun mereka tidak lemah, bakat mereka jauh di belakang. Selama ratusan tahun latihan, mereka tidak pernah menuju neraka. Beberapa orang bahkan belum melihat seperti apa Tianji. Siapa yang melintasi perampokan? Dalam kengeriannya, pertanyaan terbesar di jantung kuartet adalah ini. Ini kakekmu dan aku. Jangan benar-benar mengatakan, pertanyaan kuartet, seseorang benar-benar menjawab, raungan Ye Chen menarik perhatian semua orang di masa lalu, Su hampir akan melewati perampokan, bahkan di derunya ada guntur, dan pria kuat di kuartet itu menggelengkan hatinya. Pada saat ini, dia berdiri di kehampaan, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, tubuhnya berdiri tegak, seperti mutiara emas, dan di dunia yang gelap, seperti bintang yang menyilaukan. Ternyata itu adalah Tuhannya, ini. Dia maju ke dunia spiritual, tidak heran. Ini, bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Rao Sichang tidak bisa tidak mengubah warna, matahari yang sebenarnya ke alam spiritual telah menarik bencana langit, membuatnya agak sulit dipercaya apa yang dilihatnya untuk. Boom! Dengan deru 9 hari, pikirannya hancur, dan di tengah ketiadaan, guntur sudah pecah. Rusak. Ye Chen melonjak ke langit dan menghancurkan petir dengan pukulan. Boom! Bang! Langkah Ye Chen sepertinya menyinggung Tuhan, dan guntur yang lebih kuat tiba-tiba terbelah. Melihat ini, Ye Chen berbalik tajam, melihat sekeliling, dan datang langsung ke Master Chang Liao. Tianji sudah mulai. Secara alami, dia harus menjaga beberapa orang. Belum lama ini, dia tidak bisa makan di tangan Changya. Kerugian kecil. Melihat Ye Chen bergegas, Tuan Chang Yuan ketakutan dan bergegas kembali. Bagaimana bisa Chang Yu tidak melihat apa yang sedang dimainkan Ye Chen, jika dia menariknya bersama untuk melewati perampokan? Dia belum pernah melalui Tianji, jika dia tiba-tiba ditarik untuk secara pasif menyeberang Tianji, saya tidak tahu apakah dia akan diretas sampai mati. Apa yang harus dijalankan? Melihat Chang Yu cepat mundur, Ye Chenru menembak dengan sinar sihir. Dan ketika dia bergerak, laut yang bergemuruh yang terbentuk oleh langit yang bergemuruh juga bergerak bersamanya. Kemana dia pergi? Kemana laut yang bergemuruh mengikuti? Tentu saja, semua orang di daerah yang diselimuti oleh Tianji akan dirampok bersama. Bersembunyi, cepat pergi. Leluhur Yuan Clan, Yuan Chang berteriak. Meskipun dia belum pernah melihat Tianji, dia tahu kekuatan Tianji,
dan jika dia secara tidak sengaja meresponsnya, dia mungkin akan diretas. Tanpa pengingat Yuan Chang, pemain kuat di kuartet telah mundur. Ini adalah kesedihan bagi Chang Ji untuk menjadi sedikit sedih. Dia adalah objek perawatan Ye Chen. Dia melarikan diri, dan Ye Chen mengejar. Laut guntur yang besar juga secara sadar membawa Chang Ji ke guntur. Dirampok. Hah. Ketika petir turun, tubuh korban yang selamat disayat di tempat, tanpa menunggu untuk menstabilkan bentuknya. Petir kedua jatuh, dan seluruh tubuh ditutupi dengan darah. Lindungi tubuh. Master Chang Yan, yang ekspresinya sangat berubah, mundur, dan mengorbankan tungku tembaga takdir. Kemana harus pergi? Ye Chen, binatang seperti binatang buas, bergegas di tempat, dan Lei Hai mengikuti gerakannya yang cepat. Dia sekarang sangat marah, terutama untuk pria sejati di Changdi. Jika bukan karena ini, dia tidak akan dikenali keluar, mungkin karena ini, saya membuatnya lebih merawatnya. Kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Chang Ren yang malu, yang memiliki luka dalam, ingin membunuhnya, tetapi takut merampok laut yang bergemuruh pada hari itu, dan hanya bisa mundur dengan cepat, dikejar oleh Ye Chen. Kekuatan bencana hari ini begitu besar. Yuan Chang tampak pucat dalam kehampaan, dan bahkan Master Chang tidak berani bertarung. Jika mereka pasti akan melarikan diri pada kali pertama. Benar-benar tidak mengatakan, Mahaguru Changran melarikan diri dan bergegas ke sisi mereka. Ye Chen di belakangnya juga menyusul. Ye Chen semua datang, dan lautan besar pencuri dan laut yang menggelegar secara alami sangat diperlukan. Sialan, melihat bahwa Master Chang Yu melarikan diri ke sisi ini, Rao adalah Yuan Chang dan yang lainnya, dan tidak bisa menahan diri untuk bersumpah, begitu banyak tempat tidak bersembunyi, Anda telah datang kepada kami, apakah Anda tulus? Segera, Yuan Chang dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa dan melarikan diri. Boom, bang, di belakangnya, lautan guntur dan guntur berkecamuk, dan dimanapun ia melewatinya, gunung-gunung raksasa jatuh, bumi pecah, dan dimanapun ia lewat, ada mata yang terpukul. Ini sangat dinamis, canggung. Ini ratusan ribu mil jauhnya. Hampir semua beku melihat ke satu arah, tampak terkejut dan bertanya-tanya. Ini siang hari, apakah langit di sana gelap? Bagaimana aku mendengar guntur, atau aku salah dengar? Bencana surgawi, ada berita di sana. Seseorang sedang melintasinya. Seseorang berbisik di kerumunan. Tuhan, surga, cepat, lihatlah, aku sudah lahir dan belum melihat seperti apa Tianji. Segera, orang-orang bergegas ke kota kuno terdekat, yang utama adalah menggunakan arai teleportasi di kota kuno untuk melindas melihat bencana. Di jalan-jalan kota kuno yang ramai, karena kerumunan orang, seorang wanita mengenakan gaun peri berwarna-warni tidak bisa membantu menggerakkan undak-undak teratai, dan dia bersembunyi dengan lembut ke sisi jalan, menonton kerumunan dengan tenang. Cepat, seseorang pergi ke langit di atas Changyuan, gempa bumi utara. Tuhan Ragu, kamu harus pergi dan melihat. Bencana surgawi. Dalam sosok ombak, wanita kulit putih yang mengenakan gaun peri berwarna-warni bergumam, dan kata, surgawi, sedikit ajaib, yang melintas di matanya yang redup. Sebuah mata kecil yang samar. Dia memiliki wajah pucat, dengan kelelahan di antara alisnya, dan wajah yang tiada taraf, dan tubuh yang sakit, lembut, agak kesepian ditiup angin, dia seperti tetesan salju yang layu, terus-menerus dipakai dalam debu pergi ke sana sebagaimana mestinya. Orang ini, melihat lebih dekat, beberapa akrab, dan kemudian melihat lebih dekat, bukan gadis batu giok Hang Yuezong, Tuan Ye Chen anak-anak Cusuan. Ye Chen, jika kamu masih melihat sosok bergelombang, Cusuaner bergumam lagi. Chapter 408. Boom, bergemuruh. Antara langit dan bumi, tidak ada kedamaian, badai besar, dan tempat di mana badai besar melewati Leihai benar-benar gunung yang rusak. Di depan mereka, Yuan Hong, yang buron, tidak berani tinggal sebentar. Hewan yang dikejar Ye Chen kacau, dan banyak orang dirampok. Dagingnya terbang oleh guntur. Pada saat ini, tidak ada yang berani membunuh dan kembali untuk menangkap Ye Chen. Mereka tidak takut pada Ye Chen, tetapi mereka takut akan bencana yang dibawa oleh Ye Chen. Salah. Kuartet, orang yang datang untuk bertanya dengan tergesa-gesa mendekat. Semua orang tidak bisa menahan kedutan ketika mereka melihat dunia kosong Chang Yu dan Yuan Hong dikejar oleh pencuri dan langit yang gemuruh. Ketika mereka melihat Ye Chen melintasi perampokan, mata semua orang juga penuh keheranan. Bukankah ini anak yang membuat masalah dengan keluarga Yuan di kota Chanlang tadi malam? Belum lama ini, dia meminta uang tebusan kepada keluarga Yuan. Bakat anak ini juga sombong. Aku belum melihat Tianji, tapi anak ini benar-benar kebinatangan. Tiket besar yang dikejar oleh kekosongan di dunia surga dan bumi mengejar langit. Belum pernah terjadi sebelumnya, dan diperkirakan tidak akan ada di masa depan. Ya, ketika kuartet menghela nafas, suara teriakan Ye Chen belum terputus. Produk ini memang tidak biasa dan kokoh. Ini telah disemangati oleh Leihai, dan benar-benar tidak terkendali. Sekelompok Belanda kosong dikejar olehnya dari selatan ke utara dan dari barat ke timur. Adegan ini benar-benar tanpa hukum. Nak,
Itu berarti apa artinya? Tepat ketika Ye Chen menunjukkan kekuatannya yang besar, suara buruk naga kuno yang kejam terdengar di benak Ye Chen. Begitu langit hilang, kau tidak akan terpotong menjadi abu. Dengan hanya setengah kehidupan yang tersisa dan dikelilingi oleh orang lain, apakah Anda masih ingin lari? Jangan lupakan ini. Ye Chen berhenti tiba-tiba, berbalik dengan tajam, dan berbalik, dan perampokan langit besar Lei Hai pergi bersamanya. Bencana akan segera berakhir pada hari itu, pasti dalam keadaan lemah, mengejarnya. Pria Tao yang berdarah dan berdarah itu dikejar terlebih dahulu, wajahnya yang berdarah daging, sangat memalukan, seperti roh jahat. Jika kamu mengatakan ini, maka aku akan bermain untuk sementara waktu. Tanpa diduga, Ye Chen, yang baru saja berlari tidak jauh, terbunuh oleh Karaben yang kembali, sehingga Tuan Changling yang mengejarnya secara langsung sekali lagi bergemuruh di langit. Laut terselubung. Hah, hah, hah. Saya melihat darah keluar dengan tulang yang ternoda darah, dan Tuan Changyu yang pahit tidak dapat dibedakan dengan guntur. Aku akan pergi untukmu. Ye Chen melangkah maju dengan sadar dan mematikannya dengan tendangan, hanya untuk menghela nafas, seperti cahaya indah di langit, bar yang melaju kencang. Mengejarku. Di ruang kosong, Changling Lord, yang memegang bentuk tubuhnya, menjerit seperti anjing gila, mungkin sejak dia debut, dia tidak pernah malu seperti dia hari ini. Namun, Yuan Zi, yang selalu menjadi bosnya, semua berpura-pura tuli dan bisu, satu persatu berjalan di kehampaan, tidak hanya mengejar. Masih mengejar. Jika anak itu membunuh Karabin lain, Tuhan tahu jika jangkriknya akan dipotong menjadi orang bodoh. Takut, mereka benar-benar takut diretas oleh Tianji. Ini sekuat tulang berdarah guru Changqin diretas. Jika ini tidak diurus, maka mereka akan dirampok secara pasif, dan konsekuensinya tidak boleh terlalu bagus. Bajingan, melihat Yuan Chang, mereka semua berpura-pura bodoh dan penuh amarah, dan sangat marah sehingga mereka membunuh masa lalu sendirian. Melihat ini, Yuan Chang juga harus menggigit peluru dan menindaklanjuti. Tanpa tindakan balasan, Chang Yan adalah anggota kuil Bloodthirsty. Dia baru saja menerima Yuan Hao sebagai magang. Hubungan ini harus dipertahankan. Namun, ketika mereka terbunuh, mereka tidak melihat apa-apa selain puncak gunung yang runtuh dan tanah yang rusak. Adapun Ye Chen, saat ini dia telah menyelinap ke kota kuno yang mengatakan itu tidak besar atau kecil, meskipun ditutupi dengan jubah hitam, tetapi tubuhnya ditutupi dengan darah dan tulang. Menyewa sebuah taman kecil, Ye Chen duduk bersila di kamar. Segera, dia merobek jubah hitam, memperlihatkan tubuhnya yang berlumuran darah, dan tanpa dia menyerap, aura langit dan bumi sudah berkumpul, dan 9 avatar Zeng Yang Zong juga mentransmisikan goblin dengan gila untuknya Yuan. Meskipun dia maju ke dunia spiritual, meskipun dia juga menolak bencana, dia juga terus menambahkan sejumlah besar Jing Yuan. Klik, klik, segera, Ye Chen mendengar suara seperti itu. Jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda akan melihat bahwa setiap meridian berlama-lama di sekitar petir dan kilat, di bawah guntur dan petir, meridiannya terus bertambah tebal, dan melaju ke ranah kosong, dan hai-nya juga telah melebar 3 kali. Lebih dari itu, kali ini, dia dianggap sebagai berkat karena kemalangan. Jika dia tidak dikepung dan dipaksa untuk mematahkan kapal, mungkin diperlukan setidaknya beberapa hari untuk maju ke dunia kosong. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan kemudian fajar. Di pagi hari, tanpa menunggu cahaya merah pertama muncul di timur, Ye Chen berjalan keluar dari pintu dengan tampilan bersemangat. Darah agung memenuhi tubuhnya, dan kekuatan sombong memberinya kepercayaan yang lebih kuat. Ini terasa sangat enak. Ye Chen merentangkan pinggang malas, Ye Chen sekali lagi mengenakan jubah hitam, mengenakan topeng hantu, dan kemudian melangkah keluar. Kota kuno ini seharusnya berumur beberapa tahun, dipenuhi dengan nafas bertahun-tahun. Ye Chen telah berbelok ke beberapa sudut ke pusat kota kuno ini. Ada sebuah altar di atas altar, dan ada sebuah teleportasi susunan kuno satu ukuran lebih kecil dari kota serigala kuno. Seseorang berbaris di depan barisan teleportasi, Ye Chen melirik, dan berdiri dengan sadar di ujung. Dengar, seseorang membawa gangster kemarin, dan lebih dari 30 wilayah kosong berlarian di langit. Berhenti bicara, tapi aku tidak menyusul. Ketika aku berteleportasi dari kota kuno Feng Yue, itu selesai. Itu memalukan. Di depan, mereka juga menunggu dalam antrean untuk orang-orang di tim teleportasi untuk berbicara dengan membosankan. Biarkan Ye Chen di belakangnya menyentuh ujung hidungnya lebih dari sekali. Jika mereka memberitahu mereka bahwa orang yang terkenal dengan kejutan utara Chang Yuan tadi malam ada di belakang mereka. Mengetahui bahwa mereka akan terlihat seperti sebuah ekspresi. Pria kecil, kemana kamu pergi? Ye Chen sudah pada gilirannya. Seorang pria tua dengan rambut putih menjaga teleportasi, berbicara dengan lembut, seperti kakek tua yang baik hati, jauh lebih kuat dari Yuan Xi kemarin. Kota kuno Feng Yue. Pria tua itu ramah dan Ye Chen juga tahu etiket. Adapun kota kuno Feng Yue, Ye Chen sudah memeriksanya, tidak jauh dari sini, tetapi juga ke selatan.
Hal utama adalah bahwa kota kuno Feng Yue memiliki arai teleportasi besar, yang merupakan tujuannya. 1000 roh, lelaki tua itu tersenyum lagi dengan lembut. Ini jauh lebih murah daripada kota serigala tua. Ye Chen bergumam pelan, dan menyerahkan tas penyimpanan sambil tersenyum. Setelah membayar uang, dia memasuki susunan teleportasi, tetapi dihentikan oleh orang tua. Teman-teman kecil menunggu, seseorang di kota kuno Feng Yue ingin berteleportasi. Pria tua itu melambai sedikit. Ye Chen sedikit tersenyum dan berdiri diam. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang susunan teleportasi, ada satu hal yang dia ketahui dengan sangat baik, semua susunan teleportasi di kota kuno itu dua arah, mereka dapat diteleportasi, atau mereka dapat diteleportasi. Tunggu, kedua pihak mentransmisikan pada saat yang sama, yang kemungkinan akan menyebabkan runtuhnya saluran ruang angkasa. Keluarga Yuan, bawa batu roh yang bagus, puncak gunung ungu, untuk menebus keluargamu. Sementara Ye Chen sedang menunggu, suara yang kuat menyebar tanpa batas dari kejauhan, sepertinya menggunakan biografi yang kuat di matanya. Metode rahasia suara. Aku mengandalkan, Lao Su khawatir aku tidak dapat menemukanmu. Ye Chen di altar mendengar kutukan dan melompat keluar dari altar. Hanya malam sebelum kemarin, Ye Chen dan yang lainnya mengikat keluarga Yuan, yang membawanya untuk membawa pot hitam, sehingga uang itu tidak diterima, dan ia dikejar dan dibunuh oleh tiket besar di langit. Sekarang, ketika mendengar penampilan orang itu, Ye Chen secara alami pergi ke orang itu untuk keluar. Teman kecil, batu rohmu. Melihat Ye Chen telah melangkah ke langit, orang tua di altar tidak bisa menahan tangis. Ingat dulu, bocah kecil yang ceroboh, lelaki tua itu tersenyum tak berdaya. Pada saat ini, susunan teleportasi menjadi cerah, dan sesosok fuzi perlahan memadat, dan kemudian keluar darinya, itu adalah seorang wanita yang mengenakan kostum peri berwarna-warni, dengan rambut putih dan rambut putih, tampilan yang kesepian, dan wajahnya tidak biasa. Saya tidak tahu apakah Ye Chen akan berjalan sebentar dan melihat orang ini, apakah dia ada di sana saat itu juga. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.